Little Blue terbang, perlahan mengayunkan tubuhnya saat dia terbang menuju wilayah Kekaisaran Naga Phoenix. Di wilayah yang luas ini, kekuatan kelas 2 dan kelas 1 sudah tidak ada lagi. Saat ini, kesepakatan antara tiga negara adidaya dan Kekaisaran Naga Phoenix dapat menentukan nasib seluruh wilayah. Tiga negara adidaya telah setuju untuk memberikan setengah dari domain wilayah yang luas itu kepada Kekaisaran Naga Phoenix. Adapun kota-kota yang tersisa dan kekuatan yang lebih kecil, mereka tidak berani keberatan. Untuk periode waktu berikutnya, Naga dan Phoenix Empire hanya perlu mengendalikan satu kota demi satu kota. Di reruntuhan Kerajaan Dewa, tiga negara adidaya dan semua orang di bawah menyaksikan Wang Xian dan yang lainnya pergi dengan keterkejutan dan rasa malu di wajah mereka. Xiao Xian, apakah kamu ingin memindahkan Istana Naga ke Laut Tandus? Di Xiaolan, Lan Qingyue memandang Wang Xian dan melanjutkan, binatang buas dan binatang iblis di Laut Tandus pada dasarnya telah dimakan oleh Xiaolan. Lautan kehancuran terletak di utara wilayah yang luas. Itu tidak jauh dari reruntuhan kerajaan ilahi. Ada lebih banyak sumber daya di reruntuhan kerajaan ilahi daripada di lautan. Kami benar-benar dapat memindahkan Istana Naga ke sini. Selain itu, pengembangan Istana Naga di masa depan terutama akan didasarkan pada bengkel penempaan. Keuntungan dari bengkel penempaan saja akan memungkinkan perkembangan pesat seluruh Istana Naga. Wang Xian berkata padanya. Lan Qingyue mengangguk. Kali ini, mereka telah membunuh sekitar 60.000 pembangkit tenaga listrik di wilayah yang luas. Bersama dengan sumber daya yang mereka miliki, para anggota Istana Naga akan dapat menerima dorongan besar. Di masa depan, sumber daya yang diperoleh dari penempaan senjata oleh klan Fire Hammer saja akan dapat meningkatkan jumlah pembangkit tenaga tahap interpretasi kosong di Istana Naga lebih dari 10 per hari. Membuat ahli alam hampa berwawasan tingkat ketiga atau keempat dalam 3 atau 4 hari juga dimungkinkan. 1 atau 2 tahun kemudian, kekuatan Istana Naga pasti mampu menekan 3 kekuatan super. Istana Kerajaan-Kerajaan Naga dan Phoenix akan dipindahkan ke wilayah yang luas kali ini. Wilayah laut yang mengalir akan dikelola oleh keluarga panjang mantan Kerajaan Naga Cahaya. Kata Feng Luan dari samping. Setengah dari wilayah-wilayah yang luas itu sekitar 5 kali luas wilayah laut yang mengalir. Adapun sumber daya, mereka bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan wilayah laut yang mengalir. Bahkan tempat seperti kuburan LADYBOY tidak sebaik pangkalan pasukan kelas 1 di wilayah yang luas. Selain itu, dia punya rencana yang lebih besar. Artinya, tidak lama setelah wilayah yang luas itu benar-benar bersatu, kerajaan besar ke-6 dari benua transendental akan didirikan. Prestasi besar seperti itu mungkin memakan waktu ribuan tahun dalam rencana awal Feng Luan, tapi sekarang, dia bisa menyelesaikannya dalam waktu kurang dari 10 tahun setelah kembali ke benua transendental. Itu semua karena pria di sampingnya. Feng Luan menatapnya dan tersenyum. Kekaisaran Naga dan Phoenix kembali dengan penuh kemenangan. Dalam setengah tahun berikutnya, Istana Naga pindah dan Kerajaan Naga dan Phoenix memindahkan ibu kota mereka. Laut kehancuran adalah lautan terbesar di wilayah yang luas. Lautan terhubung ke laut utama dari benua yang luar biasa, laut yang luar biasa. Di laut yang luar biasa, ada daerah lain yang disebut Laut Naga. Laut Naga adalah tanah ras naga. Area itu menempati seperempat lautan transendensi. Selain itu, semua binatang iblis di lautan transendensi berada di bawah kendali ras naga, atau ras naga adalah rajanya. Luas lautan transendensi setara dengan 5 hingga 6 bumi. Wilayah dari 5 kerajaan besar yang dijumlahkan hampir sebesar lautan transendensi. Semua binatang iblis yang kuat dan binatang buas di Laut Tandus pada dasarnya ditelan oleh biru kecil, yang membuat Laut Tandus dalam jarak sejuta kilometer tampak agak sunyi. Di dasar laut, yang jaraknya lebih dari 10.000 kilometer dari Laut Tandus, sebuah istana naga besar berdiri sedalam puluhan ribu meter di laut. Dalam jarak 150 kilometer dari Istana Naga, ada banyak penjaga tinggi dan kokoh yang berpatroli di sekitar Istana Naga seperti senjata dewa. Di dalam Istana Naga, ada tumbuh-tumbuhan spiritual dan pepohonan yang memancarkan energi spiritual. Masing-masing dari mereka akan menyebabkan perkelahian besar jika ditempatkan di luar. Di ladang naga, para prajurit Istana Naga sedang bertanding. Di sebelah kiri adalah sekelompok gunung. Di pegunungan, ribuan anggota klan Palu Api menempa semua jenis senjata dan peralatan. Di depan, Istana Raja Naga yang besar, megah dan indah memancarkan keagungan yang tak ada habisnya. Di atas Istana Raja Naga, Wang Xian menikmati kesenangan bersama semua orang.
Sejak masalah di wilayah yang luas diselesaikan setengah tahun yang lalu dan Istana Naga dipindahkan ke Istana Raja Naga, semuanya diserahkan kepada Perdana Menteri Gui untuk ditangani. Sementara itu, Wang Xian mulai menjalani kehidupan yang tidak bermoral. Ling Jian'er ditemukan dan kekhawatirannya benar-benar teratasi. Lan Qingyue kembali, yang membuat Wang Xian sangat bahagia. Setiap hari, dia tinggal di kamar Raja Naga bersama 8 gadis selama setengah bulan. Setiap hari, dia membunuh jalan masuk dan keluar, dan langit gelap. Di mana Raja Nagamu? Apakah dia ada di kamar tidur lagi? Di Istana Naga, Feng Luan memasuki Istana Raja Naga dengan ekspresi tidak senang dan bertanya kepada Perdana Menteri Gui. Ya, Kaisar Feng. Raja Naga dan Ratu Naga kita ada di kamar tidur. Perdana Menteri Gui tersenyum malu dan tidak berani menyinggung Feng Luan. Sebagai Perdana Menteri Gui yang berpengalaman di dunia manusia, dia tentu saja tidak berani menyinggung Feng Luan karena dia berpikir bahwa Kaisar Feng ini tanpa sadar telah menjadi Ratu Naga mereka. Di seluruh Istana Naga, selain dari 8 Ratu Naga, 1 Kaisar Feng dan putri tertua, dia dianggap sebagai bos. Saudari Feng Luan, apakah Anda ingin saya menelepon saudara laki-laki saya? Pada saat ini, Xiao Yu masuk dengan lengan Feng Lingtian di lengannya dan berkata sambil tersenyum. Feng Lingtian berdiri di samping Xiao Yu dan melihat ke arah kamar tidur dengan rasa iri. Dia iri, tapi dia tidak berani. Istri Bone Dragon akan mematahkan tulangnya. Dalam setengah tahun terakhir, dia telah memperoleh sejumlah besar sumber daya. Semua gadis, termasuk Xiao Yu, telah mencapai tingkat ke-7 dari tahap bela diri kekosongan yang mendalam. Mereka bisa melawan peringkat ke-8 dari tahap bela diri kekosongan yang mendalam. Pada saat yang sama, Feng Lingtian bisa melawan peringkat ke-8 dari tahap bela diri kekosongan yang mendalam. Feng Luan telah memberi mereka sumber daya untuk membantu mereka meningkatkan kekuatan mereka. Sekarang Kekaisaran Naga Phoenix menguasai setengah dari wilayah laut yang mengalir dan wilayah yang luas, mereka memiliki lebih banyak keuntungan daripada Istana Naga. Sebagian besar Feng Luan digunakan untuk mengolah para ahli. Namun, jauh lebih sulit untuk mengasuh ahli lain dibandingkan dengan Guan Suking dan yang lainnya. Guan Suking dan gadis-gadis lainnya dapat menaikkan level mereka selama mereka memiliki sumber daya. Omong-omong, kelompok perempuan dapat dianggap sebagai kelompok yang lebih tua dari Kekaisaran Naga dan Phoenix. Pergilah, ada sesuatu yang perlu kita bicarakan dengannya. Kata Feng Luan dengan ekspresi gelap. Setiap kali dia datang ke Istana Naga, Wang Xian akan menyeret 8 gadis dan tidak keluar dari kamar tidur. Ini membuatnya sangat marah. Apa yang ada di benak pria ini? Feng Luan, ada apa? Tidak lama kemudian, Wang Xian meregangkan punggungnya dan terbang keluar. Dia terbang dengan senyum di wajahnya. Suruh orang-orangmu membantu menempa beberapa senjata. Feng Luan memutar matanya ke arahnya ketika dia melihat ekspresinya dan berkata langsung. Tentu, pergi saja ke klan Palu Api dan berikan perintahmu. Wang Xian berkata sambil tersenyum. Aku ingin Duan Jinming secara pribadi memalsukan lebih dari 100 senjata pertahanan di level 8 tahap interpretasi Void. Feng Luan berkata kepada Wang Xian. Bukankah orang-orangmu bisa memalsukan senjata di level 8 dari tahap interpretasi Void? Wang Xian memandang Feng Luan dengan rasa ingin tahu. Ini berbeda. Kali ini, itu adalah senjata skala besar yang dapat menembus senjata dari pembangkit tenaga tingkat 7 tingkat interpretasi kosong. Feng Luan menggelengkan kepalanya. Senjata skala besar semacam ini sangat rumit. Bahkan pemalsu yang kuat dari klan Api Lark tidak akan bisa memalsunya. Standar penempaan Duan Jinming sangat kuat. Saya ingin menemukannya untuk membiarkannya memalsukannya. Saat dia berbicara, dia memberikan cetak biru kepada Wang Xian. Senjata semacam ini. Wang Xian sedikit terkejut. Melihat senjata berskala besar di cetak biru itu, sedikit keterkejutan muncul di wajahnya. Senjata ini mirip dengan senjata pengepungan besar yang melibatkan formasi. Serangan senjata besar yang bisa membunuh seniman bela diri kekosongan tingkat ke-7 jelas merupakan senjata pembunuh yang menakutkan. Namun, dengan kemampuan klan Fire Cloud Sparrow dan klan Phoenix, tidak cukup untuk memalsukan senjata ini. Itu terlalu rumit dan membutuhkan penempaan tingkat tinggi. Tingkat penempaan senjata Phoenix jauh lebih rendah daripada tingkat alkimia. Alat pertahanan. Jika jumlahnya terlalu banyak, mereka dapat mengancam tingkat ke-8 dari tingkat kekosongan yang dalam. Namun, senjata semacam ini tidak digunakan oleh Kekaisaran Naga Phoenix tetapi untuk klan Fire Cloud Sparrow. Feng Luan berkata langsung, apa yang terjadi dengan klan Fire Cloud Sparrow? Wang Xian bertanya pada Feng Luan.
Dalam pertempuran melawan lokakarya pil kehidupan dan kematian dan lokakarya penempaan barang suci, klan Fire Cloud Sparrow selalu dirugikan. Saat ini, klan burung api hanya bisa bertahan secara pasif. Feng Luan mengerutkan kening dan berkata perlahan. Apakah begitu? Saya akan memberikan cetak birunya kepada Duan Jinming dan melihat apakah dia bisa memalsukannya. Wang Xian mengungkapkan sedikit kontemplasi di wajahnya dan meminta Perdana Menteri Gui untuk memanggil Duan Jinming. Saudari Feng Luan, pada saat ini, sekelompok gadis berpakaian mewah terbang dari kamar tidur. Setiap gadis adalah eksistensi yang bisa menjatuhkan negara dan kota. Terutama temperamen mereka. Bahkan jika mereka disebut permaisuri, tidak ada yang keberatan. Masing-masing dari mereka memiliki pesona warna-warni. Kalian masih tahu bahwa kamu memiliki saudara perempuan seperti aku. Feng Luan melirik ke arah sekelompok gadis dan berkata dengan nada menghina. Hehe, tentu saja aku tahu. Sekelompok gadis tersipu. Guan Suking segera berjalan mendekat dan memegang lengannya. Memikirkan 6 bulan terakhir, memang sedikit gila. Apalagi di awal-awal sangat menarik. Meskipun Ling Jian yang mengembangkan prinsip pedang tak berperasaan, telah jatuh cinta pada Wang Xian. Namun, hal seperti itu adalah sesuatu yang dia tidak berani bayangkan di masa lalu. Namun, ada pepatah yang berjalan dengan baik. Seiring berjalannya waktu, cinta akan berkembang. Seiring waktu berlalu, itu menjadi tidak masuk akal dan tidak tahu malu. Raja Naga. Saat ini, di pintu masuk istana Raja Naga, Duan Jinming berjalan dengan cepat dan berlutut di tanah. Jinming, bangun. Wang Xian melambaikan tangannya dan menyerahkan cetak biru itu langsung kepadanya. Bisakah kamu melihat apakah senjata di atasnya bisa dipalsukan? Itu Raja Naga. Duan Jinming segera mengangguk. Sebagai ras yang mirip budak, dia telah menjadi anggota klan Fire Hammer yang dihormati dan dihormati. Duan Jinming tahu bahwa semuanya karena keberadaan Raja Naga. Tentu, tapi dengan kecepatanku, aku hanya bisa memalsukan 1 potong sehari paling banyak. Duan Jinming mengangguk. Baiklah, Feng Luan memiliki materinya di sini. Segera tempa. Wang Xian mengangguk. Itu Raja Naga. Duan Jinming segera mengangguk. Dia mengambil cincin interspatial yang diberikan Feng Luan kepadanya dan segera pergi. Feng Luan, Su King, King Yue, kalian, ada sesuatu yang ingin kuberitahukan padamu. Wang Xian memperhatikan saat Duan Jinming pergi dan memandang Feng Luan, Guan Su King, dan gadis-gadis lainnya. Hah? Apa itu? Gadis-gadis itu tercengang dan menatapnya dengan heran. Aku akan pergi ke klan api Lark untuk menuju ke benua tengah. Wang Xian berkata langsung. Benua tengah adalah pusat dari seluruh benua supranatural. Ada 5 kerajaan di sana. Ada kekuatan yang kuat di benua itu, sekte yang menakutkan, dan keluarga yang telah berdiri selama 100.000 tahun. Itu adalah ide yang muncul dari Wang Xian belum lama ini untuk menuju ke wilayah benua tengah. Hari ini, Feng Luan datang dan berbicara tentang klan burung api. Ini membuatnya benar-benar yakin. Saat ini, dia membutuhkan terlalu banyak sumber daya untuk meningkatkan levelnya. Untuk mencapai tingkat kelima dari Citra Void Tier, dia perlu mengkonsumsi setidaknya 1 tahun sumber daya yang dikumpulkan oleh Istana Naga. Selain itu, dia tidak akan bisa hidup setiap hari di kamar tidurnya. Ketika tiba waktunya untuk bertarung, dia tahu bagaimana bertarung. Wilayah yang luas telah stabil. Dalam 1 atau 2 tahun, Kerajaan Naga Phoenix dan Istana Naga akan mampu menaklukkan dan menghancurkan 3 negara adidaya. Ketika saat itu tiba, wilayah yang luas akan bersatu. Dan dia tidak akan bisa tinggal di Istana Naga selama 1 atau 2 tahun. Selain itu, Istana Naga dan Kekaisaran Naga Phoenix saat ini tidak 100% stabil. Lokakarya pil hidup dan mati dan bengkel penempaan benda suci selalu menjadi masalah di hati mereka. Dengan kekuatan 2 pasukan tingkat daratan, bahkan Istana Naga pun bisa dihancurkan oleh mereka. Oleh karena itu, Wang Xian sudah memiliki ide dan membuat beberapa persiapan. Kamu ingin keluar? Ketika sekelompok gadis mendengar kata-kata Wang Xian, mereka berteriak kaget. Semuanya menatapnya. Ya, apakah kamu tinggal di kamar tidur setiap hari? Wang Xian tersenyum pada sekelompok gadis. Kalau begitu pergi, cepat dan pergi. Perhatikan keselamatanmu. Kembalilah dalam 1 atau 2 bulan. Ketika beberapa gadis melihat ekspresinya, mereka segera melambaikan tangan. Wang Xian terdiam. Wang Xian, apakah kamu benar-benar pacaran? Feng Luan mengerutkan kening dan bertanya padanya. Ya, aku sudah memikirkannya. Aku akan pergi ke klan api Lark.
Aku akan memimpin klan iblis aneh untuk bergabung dengan klan api Lark dalam pertempuran dengan dua kekuatan utama. Lebih baik jika saya bisa menghancurkan mereka. Saat Wang Xian berbicara, kilatan dingin melintas di matanya. Itu selalu menjadi lokakarya pil hidup dan mati dan bengkel penempaan barang suci yang ingin menghancurkan mereka. Kali ini, dia siap mengambil inisiatif untuk bergerak. Dia akan pergi ke klan Fire Cloud Sparrow untuk menghadapi dua pasukan tingkat benua. Kamu ingin berpartisipasi dalam perang ini. Perang ini membuat para ahli di peringkat ke-9 dari ranah interpretasi kosong dan ranah umur panjang setengah langkah bergerak. Feng Luan mengerutkan kening dan mengingatkannya. Jangan khawatir, kecuali alam umur panjang bergerak, alam umur panjang setengah langkah tidak akan bisa menghentikanku. Klan api Lark seharusnya berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan sekarang. Jika saya pergi, saya dapat membantu mereka sedikit. Selain itu, hanya dengan membunuh musuh yang kuat aku bisa mendapatkan lebih banyak sumber daya. Mata Wang Xian berbinar. Bahkan jika mereka terluka, tidak akan rugi jika aku bisa mendapatkan sebagian dari sumber daya sebelumnya. Wang Xian menatap mereka dan melanjutkan. Xiao Xian, apakah kamu benar-benar mengambil keputusan? Guan Suking dan gadis-gadis lain memandangnya dan bertanya dengan cemberut. Saya sudah mengambil keputusan. Kami akan berangkat dalam 2 hari ke depan. Wang Xian menganggukkan kepalanya. Ketika tiba waktunya bagi seorang pria untuk bertarung, dia harus bertarung. Baru pada saat itulah dia mengambil langkah kuat pertama dalam perjalanan ke benua transendental. Perjalanan selanjutnya akan menjadi tahap sebenarnya dari benua transendental. Mereka akan bersaing dengan pasukan kontinental yang telah ada selama puluhan ribu tahun. Bersaing dengan sekte yang kuat dan cemerlang. Bersaing dengan kerajaan tak terkalahkan untuk hegemoni. Xiao Xian, berhati-hatilah. Kali ini, paling lama 1 tahun. Anda harus kembali untuk kami. Juga, kamu harus ingat untuk tidak main-main dengan wanita lain. Jika tidak, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Di Laut Tandus, Wang Xian berdiri di langit. Di depannya, sekelompok gadis memperingatkannya. Jangan khawatir, aku keluar kali ini hanya untuk menjadi lebih kuat. Saya tidak punya pikiran lain. Wang Xian meyakinkan mereka dengan wajah datar. HMPH, ingat apa yang kamu katakan. Sekelompok gadis menatapnya dengan tak percaya. Saya pergi. Feng Luan, King Yue, aku akan meninggalkan tempat ini untuk kalian. Wang Xian berkata kepada mereka. Jangan khawatir, Xian kecil. Hati-hati, Lan King Yue dan Feng Luan mengangguk. Ayo pergi. Wang Xian memandangi 500 setan aneh di belakangnya. Dengan satu gerakan, dia terbang langsung ke arah laut yang luar biasa. Dia hanya membawa 500 setan aneh bersamanya dalam ekspedisi ini. 500 setan aneh ini adalah kekuatan terkuat di Istana Naga. Masing-masing dari mereka setidaknya berada di tingkat ke-5 dari alam tembus pandang. Ada juga beberapa di tingkat ke-6 dari alam tembus pandang. Termasuk Ao Yao, ada juga 10 orang. Mayat 60.000 ahli di wilayah yang luas dan sumber daya yang dibayarkan oleh 3 negara adidaya sebagian besar dihabiskan untuk mereka. Sumber daya selama setengah bulan terakhir juga dihabiskan untuk 500 setan aneh. Saat terbang di langit, Wang Xian mengalihkan pandangannya ke arah utara dan menunjukkan senyuman. Dengan Xiaolan di dalam naga dan kerajaan Phoenix, dia tidak khawatir sama sekali. Batu kehidupan yang dia peroleh dari sekte solipsistik memberi Xiaolan dorongan besar dalam kekuatannya. Bahkan Wang Xian berpikir bahwa dia bukan tandingan Xiaolan. Dengan dia yang bertanggung jawab, itu tidak akan menjadi masalah bahkan jika dia tidak ada. Begitu kamu melangkah ke lautan transendensi, kamu akan dianggap telah benar-benar melangkah ke panggung daratan. Ao Yao, kalian masuk dulu ke dalam tas penyimpanan roh. Wang Xian melihat ke laut yang tak berujung dan berkata kepada semua iblis aneh di sampingnya. Itu Raja Naga. Ao Yao mengangguk dan segera memasuki tas roh penyimpanan. Ayo pergi. Sosok Wang Xian bergerak dan Tai Chi Yin yang tak berbentuk muncul di bawah kakinya. Dengan sekejap, dia muncul 20 km jauhnya. Kilatan lagi dan 20 km lagi. 20 km. Baginya, terbang hanya membutuhkan waktu sekitar 10 detik. Teleportasi hanya bisa mengurangi waktu sebanyak 10 detik. Terbang dengan kecepatan penuh, Wang Xian terbang menuju lautan transendensi dengan kecepatan yang mengerikan. 2 km per detik. Hanya butuh 3 hari untuk menyeberangi seluruh lautan tandus. Lautan transendensi ada di depan, dan itu juga merupakan wilayah benua tengah. Wilayah benua tengah sama besarnya dengan gabungan wilayah lainnya. Ada lebih dari 10 wilayah yang luas. Kekaisaran Drakonid menempati timur,
Kekaisaran Aoshan menempati tengah, Kekaisaran Sembilan Dewa menempati barat, Kekaisaran 10.000 Iblis menempati selatan, dan dinasti Phoenix menempati angin utara. 5 kerajaan menempati 3/5 wilayah benua tengah. Wilayah lainnya diduduki oleh pasukan lain. Gunung awan api dari klan Fire Cloud Sparrow bukan bagian dari wilayah 5 kerajaan. Itu dekat dengan dinasti Phoenix. Lokakarya pil hidup dan mati dan bengkel penempaan barang suci juga bukan bagian dari wilayah kekaisaran. Di sisi lain, mereka dekat dengan kerajaan 9 dewa. Wang Xian melihat ke depan saat informasi tentang benua tengah muncul di benaknya. Terlepas dari apakah itu klan Fire Cloud Sparrow, lokakarya pil hidup dan mati atau bengkel penempaan benda suci, semuanya milik kekuatan tingkat atas di bawah kekaisaran. Pakar alam umur panjang bertugas menekan klan burung pipit awan api selama puluhan ribu tahun. Klan Fire Cloud Sparrow dulunya adalah pengawal pribadi permaisuri Kekaisaran Phoenix, pengawal pribadi terkuat Kekaisaran Phoenix. Permaisuri Kekaisaran Phoenix mundur ke Gunung Awan Api setelah kematiannya. Lokakarya pil hidup dan mati dan bengkel penempaan benda suci juga tidak lemah. Mereka telah berdiri di benua transenden selama 70.000 hingga 80.000 tahun. Mereka adalah bengkel pil dan senjata terkuat di benua itu. Mereka memiliki fondasi yang dalam dan sangat kaya. Menurut peta di benaknya, Wang Xian dengan cepat terbang menuju arah Gunung Awan Api. Gunung Awan Api adalah pegunungan yang terus-menerus. Pegunungan itu sepanjang 2000 km. Beberapa pasukan elemen api berkumpul di sekitarnya dengan klan Fire Cloud Sparrow sebagai dukungan mereka. Benua ada di depan. Itu harus menjadi wilayah dinasti Phoenix. Setelah terbang selama 2 hari, benua itu muncul di hadapan Wang Xian. Dia ragu-ragu sejenak sebelum terbang menuju arah benua. Paling tidak, dia perlu memahami beberapa informasi tentang seluruh wilayah benua tengah dan tempat terkuat di benua itu. Ada kota di depan. Setelah terbang selama 2 jam, sebuah kota muncul di hadapannya. Itu adalah kota dengan radius 100 km. Tembok kota tidak terlalu tinggi, tetapi lapisan formasi tebal jelas lebih tinggi dari area yang luas. Tubuh Wang Xian bergerak dan mendarat di tanah. Dia berjalan cepat ke kota. Ada banyak binatang buas berlarian di sekitar kota. Sekilas, ada banyak tunggangan binatang buas tingkat 5 atau 6 yang luar biasa. Bahkan ada cukup banyak binatang buas level 8 atau 9 yang luar biasa menunggangi mereka. Kekuatan kota terpencil manapun tidak lebih lemah dari kekuatan kota berukuran sedang di wilayah yang luas. Wang Xian berpikir sendiri. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke gerbang kota. Kata-kata kota sisi dinasti Feng diukir di atas gerbang kota. Itu sangat hidup di dalam kota. Ada juga banyak orang. Kekuatan keseluruhan orang-orang di sini juga sedikit lebih tinggi dari area yang luas. Namun, mungkin karena kota yang terpencil, itu tidak jauh lebih tinggi. Wang Xian berjalan melewati kota dan membeli peta. Kemudian, dia terus terbang ke arah Fury Cloud Mountain. Kota misterius dinasti Phoenix adalah yang paling dekat dengan gunung awan yang berapi-api. Itu juga merupakan kota perbatasan dinasti Phoenix. Wang Xian terbang. Menurut informasi di peta, sehari kemudian, sebuah kota yang berukuran 2 hingga 3 kali lebih besar dari kota yang damai muncul di hadapannya. Kota ini milik kota perbatasan dinasti Phoenix. Aku tidak berharap klan Fire Cloud Sparrow dipaksa ke dalam situasi seperti itu. Mereka sebenarnya meminta bala bantuan dari klan api suci kami. Mereka benar-benar menurun. Saat itu, ketika permaisuri gagal mencapai nirvana, klan Fire Cloud Sparrow benar-benar mengasingkan diri. Jika mereka tidak pergi ke pengasingan, bagaimana lokakarya pil kehidupan dan kematian saat ini dan bengkel penempaan barang suci berani memprovokasi mereka? Menurutku, klan Fire Cloud Sparrow terlalu sombong. Tidak baik bermusuhan dengan siapapun. Mereka hanya perlu memprovokasi Life and Death Pill Workshop dan Holy Item Forging Workshop. Sekarang, mereka ingin kita bergerak. HMPH. Tidak peduli apa, kita bukanlah kekuatan utama dalam pertempuran mereka kali ini. Mari kita biarkan para murid klan kita mendapatkan pengalaman. Tepat ketika Wang Xian tiba di pintu masuk kota seni misterius, dia melihat tim yang terdiri lebih dari 1000 orang keluar dari kota. Pemimpinnya adalah 2 orang tua. Sekilas Wang Xian bisa mengetahui kekuatan mereka. Tingkat ke-9 dari tahap penafsiran Void. Di belakang mereka, setengah dari mereka adalah pusat kekuatan panggung interpretasi kosong. Setidaknya 500 dari mereka adalah pusat kekuatan tahap interpretasi kosong. Di tengah tim, beberapa pemuda sedang mengobrol dengan wajah tidak senang. Klan Api Suci, klan Api Lark sudah mencapai titik meminta bantuan dari orang lain. Sepertinya situasi mereka tidak terlihat baik.
Wang Xian berhenti sejenak dan menunjukkan ekspresi terkejut. Kartu truf terbesar dari klan api Lark yang berani memprovokasi dua faksi utama adalah bahwa mereka memiliki beberapa koneksi dengan klan yang kuat di dinasti Phoenix. Hubungan ini cukup bagi mereka untuk datang dan membantu klan api Lark. Sekarang, sepertinya klan burung api sudah menggunakan hubungan ini. Dari kelihatannya, pihak lain sepertinya tidak terlalu senang. Situasi klan Fire Cloud Sparrow bahkan lebih berbahaya daripada yang dipahami Feng Luan. Seharusnya klan burung pipit awan api tidak ingin Feng Luan terlalu khawatir. Agar seorang bawahan dapat melakukan ini, dapat dikatakan bahwa dia sangat setia dan tidak memiliki niat lain. Wang Xian menghela nafas dalam hatinya. Setelah Feng Luan terbunuh, mereka memilih untuk langsung mengasingkan diri. Namun, sekarang Feng Luan telah kembali, mereka bersedia mengorbankan hidup mereka untuk tujuan besar permaisuri. Ras yang setia seperti itu jarang terjadi. Sepertinya aku tidak bisa membuang waktu lagi. Wang Xian berpikir sendiri. Dengan gerakan tubuhnya, dia berbalik dan terbang ke arah Fire Cloud Mountain. Berdengung. Semuanya, naiklah. Ambil pesawat 9 dewa dan buru-buru ke Fire Cloud Sparrow Fire Cloud City. Pada saat ini, sebuah pesawat berukuran 100 meter muncul di langit di atas perlombaan api suci. Pesawat itu berkilauan dan memancarkan formasi yang kuat. Meskipun seluruh pesawat itu kecil, itu mengandung energi yang sangat besar. Pesawat 9 dewa, Wang Xian menoleh dengan rasa ingin tahu. Berdengung. Sungguh kecepatan yang cepat. Ketika semua orang dari klan api suci memasuki pesawat, pesawat itu terbang ke depan dengan kecepatan yang mengerikan. Kecepatan ini tidak lebih lambat dari kecepatan Wang Xian. Ini harus menjadi kapal udara terbaik dari 9 kerajaan dewa. Wang Xian berpikir sendiri. Dia berdiri di sana sejenak sampai pesawat itu menghilang dari pandangannya. Baru kemudian dia terbang ke arah yang sama. Gunung Vireklut berjarak puluhan ribu kilometer dari sini. Butuh beberapa jam untuk mencapainya dengan terbang. Ini adalah kota yang benar-benar hancur. Saat Wang Xian terbang di langit, dia menyadari bahwa ada kota-kota yang hancur di bawah. Kota-kota raksasa benar-benar hancur. Di kota-kota, darah segar sudah lama mengering. Beberapa mayat telah membusuk. Setelah melewati 2-3 kota berturut-turut, semuanya hancur. Ada juga beberapa orang di reruntuhan beberapa kota. Seluruh area itu sangat tragis. Di sini, setelah 6 jam, banyak gunung api yang sangat besar muncul di depan mata. Di depan Flaming Mountains, ada kota yang sangat besar yang jaraknya lebih dari 100 km. Itu dibangun dengan batu merah menyala, dan seluruh kota benar-benar diselimuti api. Di langit, lebih dari selusin pohon Skylark menyala yang telah melebarkan sayapnya dan berukuran lebih dari 10 meter berputar-putar di langit. Setiap burung api memancarkan aura kekerasan. Mereka setidaknya berada di tingkat ke-8 dari alam tembus pandang. Pada saat ini, seluruh kota benar-benar tertutup. Ini adalah kota pertama yang dilihat Wang Xian yang belum dihancurkan. Saat ini, sekelompok orang mengambang di depan kota. Wang Xian menoleh. Mereka adalah anggota klan api kudus. Dia ragu-ragu sejenak sebelum terbang langsung ke gerbang kota. Apa yang dilakukan orang-orang dari klan api Lark ini? Mengapa kita tidak segera membuka gerbang kota? Mereka masih perlu mengkonfirmasi identitas kita. Betapa merepotkan. Kami di sini untuk membantu mereka. Suara-suara tidak sabar terdengar. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat ini, suara pintu gerbang bisa terdengar. Lebih dari selusin pria dan wanita tua yang mengenakan jubah merah menyala berjalan dengan tergesa-gesa. Semua orang dari klan api suci benar-benar menyesal. Karena organisasi pembunuh bertopeng menyusup ke Fire Cloud City 2 hari lalu dan membunuh banyak anggota kami tidak punya pilihan selain menutup kota. Kami juga telah melalui pemeriksaan ketat pada semua orang yang masuk. Kami benar-benar minta maaf. Seorang lelaki tua berjalan mendekat dan segera berbicara kepada semua orang dari klan api suci dengan ekspresi minta maaf. Baiklah, mari kita masuk. Orang-orang dari klan api suci kita ada di sini untuk sementara. Sebentar lagi, akan ada 500 ahli alam kekosongan yang berwawasan luas. Penatua di depan klan api suci berkata dengan jelas. Baiklah, semuanya dari klan api suci, silakan masuk. Penatua dari klan burung api sedikit mengernyit dan memberi isyarat. Siapa dia? Pada saat ini, suara samar terdengar dari belakang klan api suci. Seorang pria muda menatap Wang Xian yang berdiri di samping dan mengukurnya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Begitu pemuda itu berbicara, para ahli dari suku burung api segera menoleh. Mata merah berapi-api mereka mengunci Wang Xian. Semuanya, saya Wang Xian.
Saya di sini untuk mendukung suku burung api. Wang Xian melihat para ahli dari suku burung api menatapnya. Dia tersenyum dan mengambil beberapa langkah ke depan. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan token dari cincin interspatialnya. Seorang anak muda datang untuk mendukung burung pipit api. Benar-benar lelucon. Pria muda yang menilai Wang Xian sedikit tercengang saat mendengar kata-katanya. Lalu, katanya sambil tersenyum. Ini, namun, sesepuh di depan burung pipit api menatap token merah menyala dan sedikit terkejut. Tuan muda, tolong, silakan masuk. Penatua membungkuk sedikit dengan sedikit rasa hormat di wajahnya. Dia segera berjalan ke sisi Wang Xian dan berkata kepadanya. Apa maksudmu? Dua ahli dari klan api suci, yang berada di level 9 dari alam tembus pandang, sedikit tercengang saat melihat sesepuh menyapa Wang Xian dengan hormat. Mereka mengerutkan kening perlahan. Bawa semua orang dari klan api suci ke aula awan api. Tuan muda, silahkan lewat sini. Orang tua itu berkata kepada ahli lain dari klan Fire Cloud Sparrow dan membawa Wang Xian ke aula. Wang Xian tersenyum dan mengikuti dari samping. Karena dia telah datang ke klan burung pipit awan api, wajar bagi klan burung gereja awan api untuk mengenalinya. Dia memiliki token yang diberikan kepadanya oleh Feng Luan di tangannya. Itu disebut token awan api. Selain Patriarch of the Guardian Clan yang tidak perlu memperlakukannya dengan hormat, semua orang yang memegang token ini harus memperlakukannya dengan hormat. Dapat dikatakan bahwa token ini mewakili kedatangan Patriarch mereka dari klan Guardian. Orang tua ini, tolong beritahu Patriarch klan Vireclut Anda bahwa saya, Wang Xian, ada di sini. Wang Xian memasuki kota dan mengamati sekelilingnya sebelum berbicara dengan lelaki tua itu secara langsung. Kota Vireclut terletak di atas gunung berapi. Suhu seluruh kota sangat tinggi. Itu adalah tanah suci untuk pembudidaya atribut api. Tuan Muda Wang, mengapa Anda tidak menunggu di Vireclut Hall? Saya akan memberitahu Patriarch. Ketika lelaki tua itu mendengar Wang Xian memanggil Patriarch mereka dengan namanya, hatinya bergetar. Jika Wang Xian tidak memiliki token Vireclut di tangannya dan hanya memanggil Patriarch mereka dengan namanya, dia akan segera mengambil tindakan. Oke, tentu. Wang Xian mengangguk dan mengikuti lelaki tua itu ke belakang kota awan api. Tuan Muda Wang, silakan duduk. Saya akan segera memberitahu Patriarch. Orang tua itu membawa Wang Xian ke istana awan api yang besar dan menunjuk ke kursi depan. Oke, Wang Xian menganggukkan kepalanya. Satu persatu, para pelayan datang dan menuangkan secangkir teh. Fairy Light, kemana kamu pergi? Bukankah kamu yang menyambut para ahli dari klan api suci? Ada Tuan Muda Wang bernama Wang Xian yang memiliki token awan api di tangannya. Dia ingin melihat Patriarch sekarang. Aku akan pergi ke Fire Cloud Mountain Palace untuk melapor ke Patriarch. Apa? Token awan api? Fairy Light, tetaplah di sini bersama Tuan Muda Wang ini. Kami akan pergi dan memberitahu Patriarch. Wang Xian mengambil cangkir teh dan mendengar seruan dari luar. Segera setelah itu, dia melihat lelaki tua itu berjalan lagi. Tuan Muda Wang, penatua kami akan memberi tahu Patriarch. Aku akan menunggu di sini bersamamu. Cahaya berapi-api tersenyum saat dia berbicara dengan Wang Xian. Wang Xian menganggukkan kepalanya dan duduk di sana dengan tenang. Jelas bahwa sesepuh bernama cahaya berapi-api ini tidak mengetahui identitasnya. Mungkin juga dia tidak tahu bahwa permaisuri mereka masih hidup. Tepuk. Pada saat ini, sekelompok lebih dari 1000 orang masuk dari pintu masuk Fire Cloud Hall. Semua orang dari klan api suci, silakan duduk di samping, tetua klan kita akan segera datang. Begitu melihat kedatangan mereka, cahaya api segera menyambut mereka. Saya katakan, kami dari klan Fire Lark. Kami di sini untuk membantu Anda. Mengapa Anda tidak bersiap untuk menyambut kami sebelumnya? Kedua tetua yang berjalan di depan mengungkapkan ekspresi tidak senang saat mereka berbicara langsung dengan cahaya yang menyala-nyala. Maaf, semuanya. Harap tunggu sebentar. Kami akan segera hadir. Silahkan duduk. Fairy Light menunjuk ke kursi di belakang Wang Xian sambil tersenyum dan memberi isyarat. Apakah kamu meminta orang tua kita untuk duduk di belakang seorang pria muda? Apa artinya ini? Beberapa pria parubaya dari klan api suci sedikit terpana saat melihat cahaya api meminta kedua tetua mereka untuk duduk di belakangnya. Salah satu dari mereka mengerutkan kening dan berbicara langsung. Mereka ada di sini untuk membantu klan api suci. Sekarang, seorang anak acak datang dan diperlakukan lebih baik dari mereka. Apa artinya ini? Apakah mereka memandang rendah mereka? Tidak perlu, kami hanya akan berdiri di sini. Sedikit ketidaksenangan melintas di mata kedua tetua klan api suci saat mereka menjawab dengan dingin. Cahaya berapi-api mengerutkan bibirnya dan tidak berbicara.
Bukan karena mereka tidak menyambutnya dengan hangat, tetapi tamu yang lebih misterius telah tiba. Melihat cahaya yang berapi-api itu tidak berbicara lagi, ekspresi anggota klan api suci menjadi semakin tidak sedap dipandang. Beberapa anggota klan api suci saling berbisik dengan ekspresi tidak senang. Ledakan. 10 menit kemudian, saat anggota klan api suci merasa tidak sabar, fluktuasi khusus tiba-tiba muncul. Semua orang di aula awan api sedikit terkejut, dan anggota klan api suci buru-buru menutup mulut mereka. Berdengung. Lebih dari 10 sosok muncul di tengah aula. Ketika dua tetua klan api suci melihat orang ini, mereka terkejut dan mengungkapkan senyum tipis di wajah mereka. Patriark klan Fire Cloud Sparrow secara pribadi telah menyambut mereka. Itu bisa dianggap memberi mereka cukup wajah. Semua ketidaksenangan dari sebelumnya telah menghilang. Awan api tetua, saya tidak menyangka Tuan Muda Wang akan datang. Sebelum batu, tolong sambut semua orang dari klan api suci. Tuan Muda Wang, mari kita bicara di dalam. Patriark Feng Yun menoleh ke arah Wang Xian. Baiklah, Wang Xian mengangguk dan mengambil 2 langkah menuju posisi Feng Yun. Ayo pergi. Feng Yun mengangguk. Dengan lambaian tangannya, dia membawa Wang Xian dan menghilang ke aula awan api. Kedua tetua dari klan api suci tertegun. Mereka bahkan tidak menyapa Wang Xian. Anggota klan api suci lainnya bahkan lebih terpana. Patriark Vireklut tidak ada di sini untuk menyambut mereka, tetapi pemuda itu. Apa identitas pemuda itu? Saudara-saudara dari klan api suci, terima kasih atas dukunganmu kali ini. Pada saat ini, satu-satunya sesepuh dari klan Fire Cloud Sparrow yang tersisa mengucapkan terima kasih kepada semua orang dari klan api suci. Kata-katanya membuat wajah semua orang dari klan api suci menjadi jelek. Pemuda acak manapun dapat membuat Patriark Fire Cloud datang secara pribadi untuk menerimanya. Dan mereka, di sisi lain, sangat dingin terhadapnya. Mereka berasal dari klan api suci dinasti Phoenix, klan umum pendiri dinasti Phoenix. Sekarang, mereka datang untuk membantu mereka, namun mereka menerima perlakuan seperti itu. Ini membuat semua orang dari klan api suci sedikit marah. Aku ingin tahu siapa pemuda itu, untuk benar-benar dapat membuat awan api patriark menerimanya secara pribadi. Kedua tetua klan api suci bertanya dengan dingin dengan wajah muram. Huo Yan sedikit terkejut sebelum menggelengkan kepalanya. Aku juga tidak tahu. Klan Fire Cloud Sparrow kami telah menyiapkan pesta untuk menghibur semua orang. Tuan Muda Wang. Salam, Tuan Muda Wang. Saat ini, 50 km jauhnya, di Istana Awan Api di Gunung Awan Api. Istana Awan Api ini adalah inti dari klan Fire Cloud Sparrow. Siapapun yang bisa memasuki tempat ini harus menjadi anggota klan Fire Cloud Sparrow. Di sebuah ruangan yang tidak terlalu besar, Feng Yun membungkuk dengan hormat kepada Wang Xian. Lebih dari selusin sosok di sampingnya langsung membungkuk untuk menunjukkan rasa hormat mereka. Di antara mereka, 5 di antaranya telah mencapai alam setengah langkah umur panjang. Namun, pada saat ini, mereka semua menatap Wang Xian dengan tatapan tajam. Sebagai sesepuh inti dari klan Api Lark, mereka secara alami sangat jelas tentang masalah permaisuri. Terutama naga dan kekaisaran Phoenix yang telah didirikan permaisuri, itu membuat mereka merasa sangat bersemangat. Mengapa klan Fire Lark mereka bertarung sampai mati dengan lokakarya pil hidup dan mati dan lokakarya penempaan barang suci? Bukan karena yayasan permaisuri. Bahkan jika mereka harus mati, mereka tidak akan ragu. Dan pemuda di depan mereka ini adalah pilar pendukung terkuat permaisuri. Bahkan klan Api Lark tidak dapat membantu permaisuri mencapai langkah ini dengan begitu cepat. Hanya dalam 4 tahun, mereka membantu permaisuri mendirikan sebuah dinasti dan kerajaan, mencapai titik di mana dia dapat mendominasi wilayah yang luas. Bahkan jika orang di depan mereka tidak sekuat mereka, mereka tidak akan ragu untuk meminta mereka berlutut. Apalagi, dari sudut pandang mereka, Tuan Muda Wang ini sangat menakutkan. 4 tahun lalu, mereka mengetahui bahwa kekuatan Tuan Muda Wang ini hanya di alam luar biasa. Sekarang, dia berada di level ke-9 dari tingkat kekosongan Sitraf. Mungkin hanya masalah waktu sebelum umur panjang di depan Tuan Muda Wang ini. Kamu tidak harus begitu sopan. Wang Xian sedikit tersenyum saat melihat ekspresi hormat mereka. Tuan Muda Wang, silakan duduk. Feng Yun menunjuk ke kursi utama di tengah dan berkata pada Wang Xian. Haha. Aku belum bisa mengambil posisi ini. Mari kita tunggu sebentar. Senior Feng Yun, silakan duduk. Wang Xian duduk di samping dan berkata kepada Feng Yun Senior, alasan utama mengapa saya di sini adalah untuk masalah klan Fire Cloud Sparrow. Bisakah kamu memberitahuku tentang situasi Fire Cloud Sparrow klan saat ini? Ya baiklah.
Feng Yun mengangguk dan duduk di kursi utama. Situasi saat ini tidak baik untuk klan burung pipit awan api kita. Terutama klan api suci, yang menyebabkan klan burung pipit awan api kami berada dalam situasi pasif dan berbahaya. Feng Yun mengerutkan kening. Klan api suci. Wang Xian memandang Feng Yun, yang dia temui 4 tahun lalu. Dia tampak jauh lebih tua sekarang dan bertanya dengan bingung. Itu benar, klan api suci. Feng Yun mengangguk. Saat itu, alasan mengapa klan Fire Cloud Sparrow kami berani melawan bengkel pil hidup dan mati dan bengkel penempaan benda-benda suci adalah karena klan api suci. Klan Fire Cloud Sparrow kami adalah pelindung permaisuri dinasti Phoenix pada waktu itu. Klan api suci adalah jenderal pendiri dinasti Phoenix. Suatu kali, ketika saya bertarung dengan permaisuri, saya menyelamatkan nyawa patriark klan api suci, serta nyawa banyak anggota klan api suci. Dia pernah berkata bahwa dia berutang nyawa padaku, dan hubungan kami cukup baik. Dia masih jenderal pendiri dinasti Phoenix. Jika krisis ini terjadi, dia akan bersedia mengambil tindakan. Dengan pengaruh dinasti Phoenix, bengkel pil hidup dan mati serta bengkel penempaan barang suci tidak akan berani membunuh kita. Tetapi, Feng Yun sedang berbicara di samping sementara Wang Xian mendengarkan di samping. Dia sedikit mengernyit. Ketika Feng Yun bersama permaisuri, dia telah menyelamatkan nyawa patriark klan api suci serta nyawa klan mereka. Dengan hubungan yang begitu baik, klan Fire Cloud Sparrow diserang oleh Life and Death Pill Workshop dan Workshop Holy Item Forging. Selama klan api suci membela klan Fire Cloud Sparrow, kedua kekuatan itu pasti tidak akan berani membunuh mereka. Lagi pula, klan Fire Cloud Sparrow dulunya adalah pengawal pribadi permaisuri, dan patriark klan api suci adalah jenderal pendiri dinasti Phoenix. Karena kekuatan dinasti Phoenix, mereka pasti tidak berani membunuh klan Fire Cloud Sparrow. Dengan cara ini, klan Fire Cloud Sparrow juga bisa menjebak kedua kekuatan tersebut. Namun, ketika Feng Yun meminta bantuan patriark klan api suci, patriark klan api suci tidak menolak atau setuju. Sebaliknya, dia mengundang Feng Yun untuk kembali ke dinasti Phoenix. Begitu dia kembali, dinasti Phoenix akan melindungi klan burung pipit awan api. Sekarang permaisuri telah kembali, bagaimana Feng Yun bisa bergabung dengan dinasti Phoenix? Di masa depan, dinasti Phoenix akan menjadi musuh mereka. Setelah menolak, patriark klan api suci hanya mengirim ahli dari klannya untuk mengusirnya. Adapun dukungan ini, itu hanya untuk membantu mereka melawan beberapa orang yang tergoda oleh Workshop Life and Death Pill dan Workshop Holy Item Forging. Dengan kata lain, klan api suci akan bergerak tetapi tidak akan melakukan yang terbaik. Selain itu, dukungan ini mungkin tidak akan bertahan lama. Mata Wang Xian berbinar saat dia berkata dengan dingin. Itu benar, mereka mungkin mundur paling banyak dalam setengah tahun. Begitu mereka mundur, klan burung gereja awan api kita akan berada dalam bahaya. Feng Yun menghela nafas sedikit. Dia tidak pernah menyangka bahwa orang yang telah dia selamatkan berkali-kali hanya akan bertindak asal-asalan ketika suku mereka dalam bahaya. Tidak setiap suku bisa setia dan benar seperti suku Lark Apimu. Wang Xian berkata dengan lembut. Semakin kuat kekuatannya, semakin berorientasi pada keuntungan. Sangat jarang melihat suku seperti suku burung api. Permaisuri adalah dermawan ras burung api kita. Tanpa dia, kita tidak akan ada. Kata Feng Yun dengan tenang. Di mana medan perang sekarang? Berapa banyak ahli alam kekosongan yang berwawasan luas dalam perlombaan burung api? Wang Xian bertanya langsung. Medan perang berada di bagian paling timur dari pegunungan awan api. Dua faksi yang melekat pada ras burung api kami bertarung dengan ahli burung api kami di sana. Sekarang suku api suci telah bergabung, mereka banyak menahan diri. Ini adalah pertempuran skala kecil di mana kekuatan mereka lemah. Adapun ahli alam kekosongan berwawasan, ada lebih dari 9.000 ahli alam kekosongan berwawasan di suku burung gereja awan api kami. Feng Yun menjawab, hanya sekitar 9.000. Wang Xian sedikit terkejut saat dia bertanya dengan heran. Feng Yun sedikit terkejut ketika dia mendengar kata-kata heran Wang Xian. Apakah ada kurang dari 9.000 ahli alam kekosongan yang berwawasan luas? Orang harus tahu bahwa ini hanya kekuatan suku burung api. Jika mereka tidak menghitung yang jatuh, jumlahnya lebih dari 10.000. Jika ini ditempatkan di benua Choufa, itu pasti akan menjadi kekuatan yang sangat besar. Ini pernah menjadi resimen penjaga pribadi sebuah kerajaan. Apa konsep resimen penjaga pribadi? Itu adalah jenis resimen yang terkuat di 5 kerajaan. Para petinggi lain dari klan api Lark di ruangan itu juga mengatupkan bibir dan tersenyum pahit. Ini membuat mereka memikirkan kekuatan orang ini di depan mereka.
Menurut informasi samar yang dikirim oleh Permaisuri, dia dan Permaisuri telah mengalahkan pasukan dengan lebih dari 10.000 ahli alam kekosongan berwawasan bersama saat itu. Mereka pada dasarnya dapat menebak bahwa pakar alam kekosongan yang berwawasan ini seharusnya memiliki sekitar 5 hingga 6.000 dari mereka. Kata Kei ini memang digunakan dengan baik. Wang Xian melihat ekspresi mereka dan tiba-tiba menyadari. Semua ahli alam kekosongan berwawasan luas di seluruh wilayah yang luas ditambahkan bersama hanya berjumlah sekitar 20.000. Klan Api Lark memiliki lebih dari 10.000 ahli alam kekosongan yang berwawasan luas, yang dianggap sebagai jumlah yang relatif besar. Lalu, bagaimana kekuatan lawannya? Wang Xian mengangkat alisnya dan bertanya. Gabungan kekuatan lokakarya pil kehidupan dan kematian dan lokakarya penempaan barang suci hanya sekitar 10.000 ahli alam kekosongan yang berwawasan luas. Namun, mereka memiliki 2 ahli alam umur panjang. Selain itu, sumber keuangan mereka terlalu menakutkan. Belum lama ini, mereka menyewa organisasi pembunuh bertopeng untuk membunuh beberapa ratus ahli alam kekosongan kami. Selain itu, mereka mengeluarkan misi di Mercenary Association untuk membunuh anggota klan Fire Cloud Sparrow kami. Mereka bisa mendapatkan 5 pil dan 5 senjata dengan peringkat yang sama. Hal ini menyebabkan kelompok tentara bayaran dan ahli yang tak terhitung jumlahnya datang dan memburu kami. Sekarang, anggota klan Api Suci telah datang. Mereka mengatakan bahwa mereka akan berurusan dengan kelompok tentara bayaran dan ahli yang tidak terspesialisasi ini. Mereka benar-benar memperlakukan pertempuran ini sebagai pelatihan untuk murid-murid mereka. Feng Yun berkata dengan sedikit marah. Organisasi Assassin Bertopeng. Nama yang aneh. Bisakah Anda memberi saya salinan informasi tentang organisasi pembunuh ini? Wang Xian merenung sejenak dan berkata kepada Feng Yun. Alasan mengapa dia datang untuk membantu klan Fire Cloud Sparrow adalah untuk membunuh musuh. Karena dia ada di sini untuk membunuh musuh, pertama-tama dia akan mengenal musuh. Tentu, Feng Yun, burung pipit awan api, dan para petinggi lainnya penasaran dengan pertanyaan Wang Xian. Namun, mereka tidak menanyakannya. Seorang wanita anggun dan anggun mengeluarkan satu set informasi dari cincin interspatialnya dan menyerahkannya kepada Wang Xian. Bisakah kamu mengubah penampilan, fisik, dan bahkan auramu? Wang Xian melihat informasi mengenai organisasi pembunuh bertopeng di tangannya. Tidak seperti organisasi pembunuh biasa, teknik pembunuhan dari organisasi pembunuh bertopeng hanya bisa dianggap biasa-biasa saja. Namun, metode mereka untuk mengubah penampilan mereka sulit dicegah. Ketika seseorang tiba-tiba berubah menjadi seseorang yang Anda kenal, tentu saja, mereka tidak akan waspada sama sekali. Dalam keadaan seperti itu, pihak lain akan dapat membunuhmu dengan mudah. Organisasi pembunuh terbesar kedua di benua transendensi. Wang Xian sedikit terkejut saat membaca evaluasi organisasi pembunuh bertopeng. Organisasi pembunuh bertopeng berbeda dari pembunuh biasa. Metode unik mereka untuk mengubah penampilan, bentuk tubuh, dan aura lebih mudah dilatih daripada pembunuh lainnya. Ini menghasilkan banyak pembunuh di organisasi pembunuh bertopeng. Beberapa orang menduga bahwa jumlah pembunuh di organisasi pembunuh bertopeng mencapai ratusan ribu. Oleh karena itu, mereka dinilai sebagai organisasi pembunuh nomor 2 di benua. Wanita anggun itu menjelaskan kepada Wang Xian. Kirim aku ke medan perang besok. Juga, tunjukkan padaku semua informasi tentang lokakarya pil kehidupan dan kematian dan lokakarya penempaan barang suci. Wang Xian berkata kepada mereka. Tuan Muda Wang, apa rencanamu? Feng Yun menatapnya dengan ragu dan bertanya. Saya memiliki organisasi pembunuh di bawah saya. Saya ingin mencoba dan melihat apakah mereka dapat menahan upaya pembunuhan oleh Dragon Tons. Sudut mulut Wang Xian sedikit melengkung. Sejak dia datang ke benua transendensi, dia memulai dengan mengandalkan organisasi pembunuh Dragon Tons. Sejak awal, yang paling dia hargai dan yang paling dia pelihara adalah iblis aneh dan yang lainnya. Di wilayah yang luas, selama 8 bulan dia dibangkitkan, itu karena keberadaan iblis aneh dan yang lainnya sehingga dia mampu melawan Sekte Tunggal dan keluarga Kerajaan Selatan. Namun, kekuatan Strain Demon pada saat itu tidak terlalu kuat, dan dia tidak melakukan pembunuhan yang tidak terkendali. Kali ini, dia datang ke panggung tengah dari benua yang luar biasa. Sudah waktunya iblis aneh dan yang lainnya tampil. Serangan naga, bisa membunuh sepotong langit. Dia menantikannya. Terima kasih, Tuan Muda Wang, telah datang membantu kami kali ini. Biarkan saya membawa Anda ke depan medan perang. Informasi yang Anda butuhkan ada di sana. Jika kamu masih membutuhkan sesuatu, katakan saja padaku, wanita tua ini.
Feng Yun memandang Wang Xian dan berterima kasih padanya dari lubuk hatinya. Baiklah, ayo pergi sekarang. Wang Xian mengangguk. Ayo pergi. Feng Yun menganggukkan kepalanya dan memberi isyarat kepada mereka. Kemudian, dia melambaikan tangannya. Adegan berubah dan mereka berada di langit di atas pegunungan awan yang berapi-api. Feng Yun melambaikan tangannya lagi dan membawa mereka ke depan. Setelah berteleportasi selama 5 kali berturut-turut, Wang Xian dan yang lainnya muncul di depan puncak gunung di depan pegunungan awan yang berapi-api. Di depan puncak gunung, ada kota yang sangat besar. Ada lebih dari 10 juta orang di kota itu. Saat ini, seluruh kota dikelilingi oleh formasi. Hanya gerbang kota besar di depan mereka yang terbuka. Orang-orang dengan aura pembunuh keluar masuk kota. Ini adalah 2 sekte yang melekat pada burung gereja awan api kami. Mereka juga tidak lemah. Feng Yun menjelaskan kepada Wang Xian. Setelah itu, dia pindah dan membawanya ke gunung awan api terakhir. Api menyelimuti daerah itu. Mereka melangkah melintasi sungai lava dan memasuki kaki gunung. Ada departemen informasi di depan. Semua informasi mengenai lokakarya pil hidup dan mati, bengkel penempaan benda-benda suci, dan perang akan dikirim ke sini. Informasi ini bersifat real-time. Pada dasarnya, mereka dapat dijamin akurat. Jika Tuan Muda Wang ingin melihat informasi apapun, beritahu saja orang di dalam. Feng Yun dan yang lainnya membawa Wang Xian ke dalam. Patriark, Ratu, Tetua Klan. Setelah mereka masuk, anggota klan Vireclus Sparrow buru-buru berteriak dengan hormat. Lakukan hal Anda, Ratu Awan Api melambai pada mereka. Tuan Muda Wang, biarkan Huoguduo mengikuti Anda untuk periode waktu berikutnya. Jika Anda butuh sesuatu, beritahu dia secara langsung. Feng Yun membawanya ke departemen informasi untuk melihat sebelum menginstruksikan seorang wanita di belakangnya. Tuan Muda Wang, wanita di level 9 dari alam Sitraf berteriak pada Wang Xian. Baiklah, aku akan melihat informasi di sini dulu. Kalian lanjutkan dan lakukan apa yang perlu kalian lakukan. Wang Xian mengangguk dan berkata kepada mereka. Baiklah, Feng Yun mengangguk. Wang Xian tidak berdiri pada upacara dan langsung masuk. Dia meminta semua informasi tentang perang, lokakarya pil kehidupan dan kematian, dan bengkel penempaan benda suci. Wanita bernama Huoguduo berdiri di samping. Feng Yun dan yang lainnya melihat Wang Xian sebelum pergi. Tuan Muda Wang ada di sini. Saya ingin tahu apakah Anda dapat meringankan penderitaan burung pipit awan api kami. Semua petinggi burung pipit api datang ke sebuah ruangan dan Ratu Awan Api berkata perlahan. Selama tidak terjadi apa-apa pada Tuan Muda Wang, tidak apa-apa. Kami tidak meminta apa-apa lagi. Permaisuri masih membutuhkannya. Feng Yun melambaikan tangannya dan berkata. Semua petinggi klan Fire Cloud Sparrow menganggukkan kepala. Mereka tidak menyangka Tuan Muda Wang bisa membantu mereka terlalu banyak. Yang mereka inginkan hanyalah aman. Permaisuri mereka masih membutuhkan bantuan Tuan Muda Wang. Wang Xian tidak terlalu terkejut dengan sikap klan Fire Cloud Sparrow terhadapnya. Dia duduk di posisi Departemen Informasi klan Fire Cloud Sparrow dan memeriksa semua sumber daya. Informasi dicetak ke dalam pikirannya satu persatu. Ini memberinya pemahaman terperinci tentang perang ini. Perang ini bukan lagi pertempuran biasa. Ini melibatkan radius puluhan ribu kilometer dan melibatkan miliaran orang. Bagaimanapun, ini adalah pertempuran antara kekuatan teratas di bawah kekaisaran benua yang transenden. Lokakarya pil hidup dan mati dan bengkel penempaan barang suci memiliki sumber keuangan yang dalam. Saat ini, klan Fire Cloud Sparrow selalu dirugikan. Dengan tambahan klan api suci, situasinya menjadi jauh lebih tenang. Lokakarya pil hidup dan mati dan bengkel penempaan barang suci tidak ingin menjadi musuh bebuyutan dengan klan api suci. Klan api suci tidak mau menyandang nama tidak tahu berterima kasih, jadi mereka hanya mengirim beberapa orang untuk menepisnya. Saat situasi mereda, itu berubah menjadi serangan diam-diam dan pembunuhan, yang tidak lebih berbahaya daripada tabrakan langsung berskala.